Di bisnis kontraktor, material dan jasa yang digunakan dalam proyek biasanya cukup banyak. Ada semen, besi, kabel, cat, sampai jasa tenaga kerja yang semuanya memiliki fungsi dan biaya yang berbeda. Kalau data barang dan jasa ini tidak disusun dengan rapih dari awal, biasanya pencatatan proyek akan mulai terasa cukup sulit ketika transaksi sudah makin banyak. Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data barang dan jasa di Akurat Online untuk perusahaan kontraktor, supaya pencatatan proyek menjadi lebih terstruktur. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akurat Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini saya tidak akan langsung jualan Akurat Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akurat Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan bahaskan bagaimana caranya untuk impor master data barang dan jasa ke dalam database Akurat Online untuk perusahaan kontraktor. Nah, sama seperti yang video-video saya sebelumnya, jadi sebelum kita mulai untuk impor master data, yang kita perlukan adalah untuk template-nya. Untuk template ini nanti kita nggak perlu membuat secara manual atau kita buatnya secara mandiri. Nah, nanti si Akurat Online ini udah menyediakan sebenarnya. Jadi kalau untuk ini kan kita sekarang temanya barang dan jasa ya. Ya, berarti nanti kita bisa ngambil template itu dari modul persediaan di sini. Nah, di sini ada fitur barang dan jasa, kita klik aja. Kemudian kita klik icon warna hijau, kita pilih import dari Excel. Nah, kita klik aja. Nah, nanti di sini ada tulisan contoh file yang bisa kita klik. Ketika kamu klik, nanti dia akan langsung download template-nya secara otomatis. Untuk hasil template-nya, nanti dia contohnya kayak gini. Jadi kita ada beberapa sheet di sini, nanti kamu bisa lihat aja. Nah, nanti apa yang saya harus atau saya selalu ingatkan, jadi ketika kita mulai impor master data, jadi pastikan kamu sambil baca penjelasan kolomnya. Karena penjelasan di sini ini sebenarnya udah lumayan lengkap banget. Jadi nanti kamu bisa sambil baca, tapi ya namanya mungkin kalau orang yang belum berpengalaman atau kita baru pertama kali, mungkin kita agak sedikit bingung. Ini maksudnya apa, terus nanti cara inputnya gimana. Nah, makanya saya buatkan video ini supaya nanti kamu ada gambarannya. Kalau gitu kita langsung mulai aja untuk cara, atau kita langsung praktekin aja bagaimana cara isi kolom dari setiap template ini. Nah, ini sebenarnya kan saya udah buat beberapa jenis item nanti supaya kita lebih cepat untuk isinya. Cuma nanti saya akan jelaskan juga satu persatu. Kita mulai dari kolom yang kategori barang. Kita sambil baca untuk kolom yang penjelasan kolomnya. Jadi, yang kategori barang ini, ini otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Nah, nanti dia itu mengacunya dari sini. Jadi kita sambil buka ya. Nah, dia itu di sini nih kategori barang ini. Nah, kalau untuk bawaannya, kategori barang itu kita hanya ada kategori yang umum. Nah, dia ada umum aja. Cuma nanti kita bisa klasifikasikan sesuai dengan kategori barangnya masing-masing. Misalkan kita ada kategori barang A, atau nanti ada kategori barang B, atau kategori barang C. Nah, itu nanti kita bisa pisahin kayak gitu. Supaya nanti dari tiap kategori ini kita juga bisa mapping setiap akunnya. Nah, kalau kasus di beberapa klien saya, jadi ketika dia membuat kategori ini, nanti dia diatur di akun penjualannya. Jadi, misal dia ada kategori barang untuk yang penjualan nih. Nah, nanti dia ada kategori barang A, nanti dia masuknya ke penjualan barang A, nanti ada penjualan barang B. Nah, ini nanti hasil akhirnya ketika kita buka laporan laba rugi, itu nanti kita punya laporan atau kita punya detail yang lebih lengkap lagi. Nah, jadi nanti kamu pastikan nih, kamu mau pakai kategori barang atau nanti kamu mau digabung aja di kategori umum. Nanti kita tinggal sesuaikan aja. Nah, misalkan ternyata kita mau pakai umum atau kita mau buat kategori baru. Nah, kita bisa. Supaya nanti kita bisa gunakan di sini. Nah, ini kan contohnya saya isi beberapa kategori ini. Ada material sama jasa konstruksi. Nah, nanti kita bisa isi. Nah, nanti kita akan langsung dibuatkan nih. Jika otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang.
Jadi kamu nggak perlu nambahin dulu di database-nya nama kategorinya, jadi nanti kita langsung input aja di sini di Excel-nya. Nah, nanti di database akkurat online-nya dia langsung membuatkan secara otomatis sesuai yang kita input di file Excel ini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke kolom yang kode barang. Kalau kode ini jika dikosongkan, maka akurat akan membuatkan kode otomatis secara counter. Maksudnya, ini nanti ketika kita kosongin, jadi nanti si penomorannya, ini akan mengikuti template dari akurat online. Tapi nanti template ini kita bisa edit lagi. Biasanya juga saran saya nih, kalau untuk customer saya, kita edit lagi template-nya. Karena kalau bawaan dari akurat, dia standar banget, dia cuma kayak gini doang nih. Nah, nanti kita bisa pakai beberapa komponen yang bisa kita gunakan. Misal kita ada tahun, bulan, hari, dan teks pemisah, kayak gitu. Baru nanti di terakhirnya kita tambahin counter. Nah, ini yang nomor berjalan otomatis. Tapi kalau nanti misalkan kamu ternyata udah punya format penomoran sebelumnya, nanti kita bisa pakai juga. Jadi kita masukin aja kalau kamu udah punya penomoran sebelumnya di sini. Nah, kita bisa masukin sebagai kode barangnya. Kemudian kita masukin nama barangnya ini untuk nama itemnya. Selanjutnya kita ada jenis barang. Jenis barang, di sini kita ada beberapa pilihan. Ini kita close dulu. Nah, nanti di sini ada persediaan, non-persediaan, jasa, dan grup. Kalau persediaan ini adalah stoknya nanti kita bisa kontrol. Kemudian kalau yang non-persediaan, ini dia nggak bisa kita kontrol untuk stoknya. Jadi ketika kita melakukan pembelian, dia langsung jadi beban, terus pas kita melakukan penjualan juga dia langsung jadi pendapatan. Kemudian kita ada jasa, ini untuk service atau jasa yang kita beli dan kita jual. Yang terakhir kita ada grup. Nah, ini untuk produk banding. Nah, ini contohnya kayak parcel sebenarnya. Cuma ada beberapa di perusahaan F&B ini kita bisa pakai yang grup ini. Ini untuk supaya kita bisa masukin resepnya. Nah, ini kita bisa pakai yang grup ini. Cuma kalau untuk yang sekarang kita fokus ke persediaan nih. Nah, saya ngisinya tuh ada yang beberapa itu untuk yang persediaan sama beberapa yang jasa. Karena kita ada jasa konstruksi. Nah, di sini kita ada kodenya. Jadi kalau kita mau isi persediaan berarti kodenya INV. Nah, nanti kita masukin di sini INV. Kemudian kita selanjutnya kita ada SVC. SVC, maaf. Nah, ini nanti dari service katanya. Jadi ini untuk yang jasa, nah nanti kita masukin juga di sini. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk tipe persediaan, ini biasanya untuk perusahaan atau add-on yang manufaktur, maaf. Jadi nanti kalau kamu nggak pakai add-on tersebut, kita bisa lewatin aja. Kemudian kita ada barcode, nanti kita bisa masukin juga barcode-nya. Nah, sekarang kita masuk ke satuan. Nah, satuan ini kita ada satuan 1 sampai ke satuan 5 beserta dengan rasionya. Nah, maksudnya rasio itu nanti dia isinya dari sini. Jadi, misal kita ada pieces. Nah, ini kan kita pas isi ini, kita mulai dari satuan terkecilnya terlebih dahulu. Jadi, pastikan satuan terkecil itu dia masuk ke yang paling pertama. Baru nanti kita di atasnya satuan apa. Misal kita ada satuan gulung. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, satu gulung itu berapa pieces? Misalkan ada 100 pieces. Nah, kita masukin di sini. Nah, contohnya kayak gini. Jadi nanti dia selalu ditanya ke satuan terkecil. Nah, nanti kalau kita ada satuan yang ketiga dan selanjutnya, nanti dia juga akan ditanya. Dia akan kayak gini. Kayak gitu. Jadi pastikan nanti kita isi dari satuan terkecil, baru naik ke satuan kedua dan naik ke satuan yang ketiga. Kayak gitu. Nah, nanti di sini setiap kita nambahin satuan, dia akan muncul juga tab untuk kategori harganya. Nah, kalau kita hapus, dia hapus juga. Dia akan ditanya nih harga per gulungnya berapa. Nah, kalau kita yang gulung kita hapus, dia tinggal 1 per pieces aja kayak gitu. Jadi kita udah punya multi satuan juga. Nah, ini nanti yang sebelah kanan ini kita yang disebut dengan rasio. Jadi ini satuan pertama, ini satuan kedua, nah terus ini rasionya. Kayak gitu. Nah, nanti ini ngebacanya kayak gitu tadi kurang lebih. Jadi nanti misalkan yang tadi nih, pieces, terus ini yang satuan keduanya apa, sak contohnya. Nah, rasionya itu berapa? Nah, satu sak itu berapa pieces contohnya. Nah, itu nanti kita isi di sini. Nah, rasionya ini adalah yang 100 ini. Tapi kita nggak perlu ngetiknya 100 pieces, kita hanya 100 aja. Ya gitu, nanti sistem si Aquaratland akan langsung masuk atau ngebaca secara otomatis. Jadi kalau rasionya 100 ya kita input 100 aja. Tapi kalau rasionya 1000 ya kita inputnya 1000. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal isi aja kalau misalkan kamu ada multi satuan. Kemudian kita juga ada untuk harga jualnya. Nah, harga jualnya ini yang tadi masuk di sini. Nah, kalau kita ada beberapa satuan, nanti dia akan ditanya
Harga jual satuan kedua berapa, harga jual satuan pertama berapa, harga jual satuan keduanya itu berapa. Kayak gitu, nanti kita bisa isi juga. Jadi ketika nanti kita melakukan penjualan, misalkan kita jual pakai satuan pertama, dan dia tuh otomatis nih langsung manggil si harga yang satuan pertama. Tapi ketika kita melakukan penjualan pakai yang satuan kedua, dia nanti juga otomatis langsung pakai harga jual yang satuan kedua. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu nanti. Nah, kemudian kita juga ada kita masuk ke kolom yang default diskon. Nah, nanti kita ditanya nih, nanti default diskon itu berapa, terus ada minimum jual atau enggak, kemudian ini ada harga grosir atau enggak. Nanti kita bisa lengkapi. Sampai ke informasi pembelian. Nah, informasi pembelian nanti dia di sini, di sebelahnya. Cuma kalau informasi pembelian ini biasanya beberapa klien saya nggak pakai, karena kan dia di sini hanya bisa masukin pemasok utama aja. Tapi kadang kan di bisnis kita punya beberapa pemasok. Kadang satu barang aja kita bisa beli di beberapa pemasok. Nah, ini biasanya kita jarang kepake. Tapi kalau misalkan kamu mau dipakai, ini bisa juga kamu lengkapin aja datanya, terus nanti kamu isi. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini, di kolom-kolomnya. Nah, nanti biasanya yang sering dipakai itu di bagian informasi penjualan ini, batas minimum stok. Jadi ketika misalkan kita ada barang A nih, batas minimum stoknya itu 10. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Jadi nanti kita ada informasi nih barang yang harus kita pesan. Karena barang tersebut sudah dibawa barang stok minimum kita. Nah, ini kita harus pesan ulang kayak gitu. Nanti kita bisa atur di sini. Kemudian kita lanjut, kita juga ada informasi pajaknya. Nanti kita bisa nanti kamu bisa lengkapin sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut ke bagian saldo awal. Nah, saldo awal ini dia ada satu paket nih. Dari cabang saldo sampai per tanggal. Nah, nanti yang seperti saya sering bilang, jadi kalau kata kuncinya itu ada cabang, itu pasti nanti kamu gunakan ketika kamu pakai add-on multi-brands. Tapi kalau kamu nggak pakai add-on tersebut, kamu bisa lewatin aja. Karena kita nggak pakai cabang. Ini sifatnya opsional aja sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke gudang saldo awal. Nah, kita sambil baca gudang saldo awal. Nah, gudang saldo awal, jika multi gudang saldo awal barang, nama gudang harus udah ada di dalam database. Dia berbeda dari yang kategori tadi. Kalau kategori tadi, ketika nama tersebut kita input dan belum ada di database, maka Kortolan akan langsung membuat secara otomatis. Tapi kalau si gudang, ini dia syaratnya harus udah ada dulu di dalam database. Jadi kalau untuk bawaan, dia kan hanya ada tuh gudang utama aja. Nah, misal kita ternyata ada gudang Bekasi. Nah, kita harus tambah dulu di sini gudang Bekasi. Nah, kayak gini baru nanti kita tambahin di file Excel-nya. Kalau ini dia belum kita buat nama gudangnya, di sini dia akan tertolak. Karena dia syaratnya tadi, nama gudang harus ada di dalam database. Beda sama kategori tadi. Oh, kategori kan tadi dia otomatis ya dibuatin. Nah, kalau yang gudang, kita harus buat dulu, baru kita masukin. Nah, baru nanti kita input di sini, kalau kita udah buatin nama gudangnya. Nah, misal kayak gini ya. Jadi ada yang beberapa Bekasi, yang ada beberapa ke utama. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke kuantitas saldo awalnya. Nah, ini yang biasanya customer saya sering salah nih. Jadi di sini ada masukin kuantitas, sampingnya satuan. Jadi misalkan kamu punya 100 pieces. Nah, jangan kamu langsung ngetik di sini 100 pieces. Jadi di sini 100, di kanannya yang piecesnya. Karena kita kuantitas sama satuan ini terpisah nih. Kayak gitu. Jadi nanti kamu jangan digabung. Karena di Akret Online-nya pun, dia itu nanti di sini nih. Oh, ini kita isi dulu sebentar. Nah, dia terpisah. Jadi kuantitasnya terpisah, satuannya juga terpisah. Makanya dia di sininya di kolomnya juga terpisah. Kayak gitu. Jadi nanti di kirinya itu kuantitas, terus di kanannya baru kamu input satuannya. Kemudian nanti kita juga ada nilai satuan. Nilai satuan ini nilai per satu piecesnya ya. Jadi per satu satuannya. Misal kita ya per pieces atau satuannya pieces ya berarti kita harga per pieces ya nilai satuan per piecesnya. Tapi kalau misalkan kita ada sak ya berarti berapa nilai satu sak tersebut. Kalau kita batang ya nanti berapa nilai per batang tersebut. Kayak gitu. Jadi bukan nilai dari keseluruhan saldo awalnya. Jadi nggak kayak gitu. Jadi kita per satuannya itu berapa. Nah, ini saya udah input juga. Kemudian kita per tanggal. Ini saya belum isi nih, lupa. Nah, per tanggal ini nanti dia ada formatnya. Dia kayak gini.
Jadi tanggal saldo awal ini per kapan kita mau diakui oleh sistem. Karena di akuratornya itu nanti kita harus pastiin dulu, kita mau mulainya itu per tanggal berapa. Jadi nanti si tanggal tersebut, nah nanti kan kita harus hitung nih saldo akhir kita. Baru nanti saldo akhir tersebut kita jadikan saldo awal di akurator online-nya. Nah nanti baru kita masukin di sini. Nah contohnya kita 1 bulan Juni ya, contohnya kayak gini. Nah ini kita masukin aja di sini. Nah kayak gini. Jadi kita nanti akan ditanya ini per tanggal berapa. Nah ini nanti kita jadikan sebagai saldo awalnya. Kemudian kita lanjut lagi, ini kita ada karakter untuk kolom tambahan, sebenarnya untuk atribut tambahan. Kita ada karakter, terus kita ada tanggal, sama kita ada angka. Jadi si akurator itu sebenarnya kita masih fleksibel, jadi kita bisa menambahkan beberapa kolom lagi jika diperlukan. Jadi misalkan kamu ternyata, oh informasi atau kolom yang disediakan oleh akurator online ini kita kurang nih. Saya masih butuh memunculkan atau ingin input beberapa informasi tambahan terkait dari item saya. Nah itu nanti bisa. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan. Nah, nanti kita bisa masukin di sini. Jadi kamu mau formatnya itu dalam karakter, atau nanti dalam angka, atau nanti bisa dalam tanggal. Kayak gitu. Kemudian kita juga bisa mapping untuk akunnya. Nah, akun ini nanti kalau kamu, oh saya bingung mas mappingnya. Nah, sebenarnya si akurator lain udah sedia ini. Udah mapping secara otomatis. Tapi kalau misalkan kamu ternyata pengen disesuaikan lagi, misalkan oh kita mau lebih detail lagi di akun persediaan, nanti kita bisa mapping lagi akun persediaannya aja. Atau nanti kita mau ditambah lagi akun penjualan, kita mau tambah lagi nih penjualan barang A, barang B, dan barang C. Nah nanti kita bisa mapping di sini supaya nanti hasilnya bisa lebih detail. Tapi kalau ternyata kamu rasa udah cukup, ini kamu nggak perlu lagi tambahin. Jadi kita sesuai aja dari si bawaan sistem akurator lain ini aja, kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi, berarti kita ada beberapa informasi tambahan sebenarnya. Jadi nanti ada dipakai di cabang mana, terus nanti ada ya, dimensi, terus nanti ada di sini kita ada nama merek barang, terus nanti ada nomor seri, terus pakai tanggal kadaluarsa. Nah ini informasi tambahan aja sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak pakai, kita bisa lewatin aja. Kemudian kita simpan. Nah kalau udah kita simpan, sekarang kita tugasnya tinggal import aja. Jadi ini saya close dulu, kita mulai dari awal. Nah, untuk impornya, jadi sama seperti tadi kita download template-nya, kita masuk ke modul persediaan di sini, terus pilih fitur barang dan jasa. Nah, nanti di sini kita klik icon warna hijau, kita pilih impor dari Excel. Baru kita klik yang ini. Kita pilih filenya yang mau kita import itu yang mana, kita pilih yang barang dan jasa, terus kita open dan unggah. Nah, nanti akurator online akan langsung membaca kolomnya otomatis. Karena ini template-nya kan dari akurator online ya, jadi kita nggak perlu mapping kolomnya secara manual. Dia langsung dibuatkan atau di mapping secara otomatis. Terus kita tinggal lanjutkan aja, nah nanti dia terlihat data-data yang udah kita input tadi. Ini udah masuk ke sini sebenarnya, kamu bisa cek lagi. Nah, terus kita tinggal klik lanjutkan. Ini nanti kita proses untuk impor data. Namanya proses ini tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Jadi semakin banyak itu nanti semakin lama juga untuk proses loadingnya. Kayak gitu. Cuma nanti kalau misalkan barang kamu sedikit, ya nanti dia akan lebih cepat juga. Nah dia langsung masuk nih kayak tadi nih. Ini kita ada barang 1, 2, 3, 4, 5, terus sama jasa 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kita ada barangnya juga, itemnya juga. Nah nanti karena kita tadi ada apa dipisah cabang ya, nanti kita bisa lihat kuantitas barang per gudangnya. Jadi nanti kita bisa lihat nih, kuantitas kita di gudang Bekasi berapa, terus di gudang utamanya itu berapa. Nah, nanti dia kelihatan kayak gini. Oh, bata ringan kita di Bekasi ada sekian, terus kita ada besi juga ini sekian di Bekasi. Cuma kita ada cat tembok itu di gudang utama, sama kabel di gudang utama. Kayak gitu, jadi kita punya laporan juga untuk per gudangnya. Kemudian, karena kita udah masukin saldo awal persediaan, otomatis di laporan neracanya, dia juga akan menambah nilai persediaan. Jadi nanti semuanya udah otomatis nih, sesuai dengan apa yang kita input. Jadi kamu nggak perlu membuat laporannya secara manual. Nah, nanti akurator online yang akan langsung membuatkan secara otomatis. Jadi nanti kayak gini nih. Oh, ternyata kita ada saldo awal nih, kita ada beberapa pilihan. Nah, nanti dia kelihatan. Oh, saldo awal barang apa nih, nanti item apa, nah dia terlihat di sini. Sampai ke nilainya juga. Jadi semuanya udah otomatis.
Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan, nanti kamu bisa langsung tulis saja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke saya. Kalau master data barang dan jasa sudah disusun dengan baik, pencatatan proyek biasanya menjadi jauh lebih mudah dikontrol. Material proyek bisa dipantau dengan lebih jelas, penggunaan jasa juga lebih mudah dicatat, dan setiap transaksi bisa langsung dikaitkan dengan kebutuhan proyek yang sesuai. Selain membantu operasional, setup seperti ini juga membuat laporan proyek dan laporan biaya menjadi lebih rapi ketika bisnis mulai berkembang. Kalau kamu memiliki perusahaan kontraktor dan sedang menyiapkan sistem pencatatan proyek yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana alur material dan jasa di perusahaan kamu berjalan, lalu menyesuaikan setup akord online supaya lebih sesuai dengan kebutuhan operasional proyek. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana akord online bisa membantu pengelolaan proyek dan pencatatan perusahaan kamu menjadi lebih tertata.